Bayangin kalau misalnya kalian jadi orang tua. Kalian menjalankan tanggung jawab kalian dengan baik. Kalian mengurus anak kalian dengan baik. Dia tumbuh dengan baik. Sampai suatu saat anak kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak suka. Dan kemudian anak kalian langsung membenci kalian. Menurut kalian akan seperti apa itu? Gue buka pertanyaan seperti ini karena gue sempat kepikiran kayak gitu ketika gue minta bantuin orang tua gue buat nganterin gue pindah. Jadi singkat cerita sebenarnya ketika gue di kosan yang lama, gue itu ngekos di kosan yang tempat itu bener-bener apa ya, gak enak lah. Ventilasinya nggak ada dan jendelanya itu ngarahnya ke dalam ruangan bukan keluar ruangan sehingga panas banget. Jadi gue harus selalu membuka jendela supaya setidaknya tidak pengap-pengap amat. Nah, terus suatu hari ada seekor kucing yang masuk ke kamar gue. Karena gue suka kucing dan gue tidak punya masalah dengan kucing masuk kamar gue. Jadi gue suka ngebiarin si kucing itu masuk dan lama-lama dia jadinya suka nongkrong di kamar gue. Dia suka tidur di kamar gue, suka nyantai di situ. Pokoknya si kucing ini suka nongkrong kamar gue lah. Si kucing ini gue kasih nama Pusi ya. Gara-gara waktu itu di kamar gue ada tikus keluar dari dalam WC. Dan kan kucing harusnya mangsa tikus kan. Tapi si kucing ini malah kabur. Jadi Pusi banget kan. Jadi akhirnya si kucing itu gue namain Pusi. Terus gak lama, sebenarnya cukup lama sih, beberapa bulan setelahnya, si Pusi ini tiba-tiba bawa anaknya ke kamar gue. Nah, kamarnya itu adalah kucing-kucing gue sekarang. Ini dia. Ini keju, ini susu. Mereka berdua ini susu keju. Dulu mereka kecil banget, lucu banget. Ini fotonya. Nah, jadi ceritanya gue dulu sebenarnya gue nggak peduli sebenarnya sama anaknya si Pusi. Tapi lama kelamaan karena dia selalu ada di kamar gue dan meskipun udah gue buang tuh anaknya keluar, tetap pada akhirnya dibawa lagi ke kamar gue sama si Pusi. Jadi mau gak mau cepat atau lambat gue jadinya apa ya bahasa itu, terlanjur sayang gitu. Sehingga gue merasa gue pengen, bukan merasa sih, gue komit, gue pengen ngerawat anak-anak ini sih, keju dan susu. Terus karena nanti gue akan pindah ke rumah baru ini, ke kosan baru, ke kontrakan sebenarnya. Gue tahu bakal ada space lebih luas sehingga seharusnya gak apa-apa kalau misalnya gue bawa mereka. Cuman sebenarnya gue ada dilema di mana gue nggak bisa bawa semuanya gitu. Juga gue cuma bisa bawa si keju susunya doang. Gue nggak bisa bawa si Pusi karena terlalu banyak dan gue nggak sanggup. Sehingga ya agak gimana gitu ya misahin anak sama ibunya. Kadang-kadang waktu gue ngambil barang ke kosan lama, si Pusi itu masih ada dan masih suka masuk ke kamar gue. Cuman ya mau bagaimana lagi. Karena gue pikir kalau misalnya gue tinggal, kasihan dan sudah pasti si Pusi tidak akan bisa mengurus anaknya dengan baik. Karena dia kan kucing jalanan gitu. Makanannya tidak baik, lingkungan kotor. Dan apalagi si Pusi itu kan sering banget masuk ke kamar gue ya. Jadi kalau misalnya nanti penghuni kos gue yang baru gak suka kucing gimana? Makanya gue memutuskan untuk membawa anaknya yaitu si keju dan susu. Nah terus dramanya adalah ketika gue pindahan, gue minta bantuan orang tua gue dong. Gue minta bantuan orang tua gue buat mindahin barang. Astagfirullahaladzim. Sorry. Si susu sangat aktif. Jadi si susu ini aktif banget kalau misalnya dia udah makan ya. Kalau dia belum makan, leho-leho. Sangat menggemaskan. Udah berisik. Udah sampai mana tadi? Pokoknya gue jadi minta bantuan orang tua gue buat nganterin barang. Kemudian sebenarnya gue tuh gak ngasih tahu orang tua gue ya kalau gue ngerawat kucing. Karena orang tua gue
ibu gua, bapak gua, dan nenek gua itu sangat tidak suka kucing. Mungkin nggak suka hewan aja kali ya, bukan nggak suka kucing doang. Sehingga gua sebenarnya astagfirullahaladzim. Sehingga gua tuh sebenarnya sangat enggan buat ngasih tahu. Tapi karena gua harus pindah, jadi ya pada akhirnya mereka harus tahu. Nah kemudian eh, ketika ibu gua bantuin gua minin barang, ibu gua itu gak berhenti buat ngejelek-jelekin kucing gua gitu. Jadi kayak bau lah, jorok lah, nanti kencing sembarangan, berak sembarangan gitu. Ya tipikal orang gak suka kucing lah. Terus sebenarnya bapak gua tuh pernah ngambil AC, ngambil AC portable gitu dari kosan gua, dan dia tuh udah lihat sebenarnya. Udah lihat kucing gua dan dia kelihatannya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kemudian setelah ibu gua pulang dari bantuin gua pindahin barang, bapak gua jadi ikut-ikutan nggak suka kucing juga. Terus gua jadi kepikiran gitu malamnya. Gue jadi kepikiran gimana kalau misalnya orang tua gue gini mulu, mereka selalu mention soal mereka nggak suka kucing. Padahal kan gue sayang banget gitu kan sama mereka. Jadi kayak kalau misalnya mereka mention mulu, gue jadi kepikiran gimana kalau misalnya mereka begini terus, pada akhirnya gue bakal benci orang tua gue sendiri. Kedengarannya emang konyol ya, masa gue benci orang tua sendiri hanya karena kucing gitu kan. Cuman itu adalah hal yang waktu itu kepikiran sama gue, dan itu lumayan dilema karena gue kan sekarang kuliah di Bandung ya, sedangkan rumah gue itu di Sukabumi. Nah sekarang gue itu nggak bisa pulang karena kalau gue pulang kucingnya ditinggal di sini, nggak ada yang ngurus, mati dong. Kalau misalnya gue bawa, orang tua gue nggak suka dan pasti nggak bakal dibolehin, sehingga gue jadinya nggak bisa pulang. Ketika ada liburan gue nggak pulang. Waktu itu gue alasan kalau gue ada project, malah sebenarnya bisa dikerja di rumah sih. Cuman gue bilang ada project dan gak pulang karena gue harus ngurus mereka. Kemudian itu mengganggu pikiran gue untuk cukup lama, karena ya memang gue belum menemukan solusinya gitu. Sehingga gue jadi kepikiran kalau misalnya nanti gue punya anak dan gue ngebesarin dia dengan bener, terus misalnya gue mengerjakan tanggung jawab gue dengan baik, terus kemudian dia melakukan sebuah keputusan ketika sudah lumayan dewasa dan gue nggak suka, dan kemudian hanya karena gue nggak suka anak gue jadi benci gue gitu, sangat menyeramkan gak sih? Nah cuman kabar baiknya orang tua gue itu, oh iya sebelumnya gue lupa bilang kalau tentu saja gue bersyukur orang tua gue masih hidup, masih sayang dan masih ada gitu. Jadi bukan karena gue punya kucing dan sekarang gue jadi lebih mentingin mereka daripada orang tua gue, cuman ya lu ngerti lah maksudnya lah. Nah untungnya orang tua gue itu adalah orang tua yang bisa dibilang orang tua yang baik lah, karena anjing dibandingkan teman-teman gue di kuliah, cerita-cerita mereka setiap kali mereka cerita seorang tua, anjir suram banget. Jadi gue bersyukur lah orang tua gue ini baik, normal, ya bisa dibilang keluarga cemara gitu ya. Sehingga karena mereka melakukan tugas mereka sebagai orang tua dengan baik, gue jadi merasa terbuka untuk cerita ke mereka soal perasaan gue ini. Sehingga kemarin ketika mereka datang buat bawain barang dan ya berkunjung, gue cerita ke ibu gue. Gue cerita kalau soal perasaan gue yang tadi, soal mah Karol ini merasa begini. Karena waktu mereka datang, waktu mereka baru datang, sebenarnya mereka masih sama sikapnya, masih gak suka kucing, masih ngejijik-jijikin, ya masih nyebelin lah. Kemudian pas mereka baru mau pulang gitu ya, gue baru bilang, dan akhirnya gue bilang gitu, ya gue dilema, gue nggak bisa pulang karena begini-begini. Dan terus ibu gue ngomong, pada akhirnya dia ngomong, ya udah kalau misalnya karena pulang bawa aja kucingnya katanya. Damn bro, terharu gue coy, karena ternyata ibu gue nggak sukanya tetap apa ya, membuka hati lah. Terus kemudian setelah itu bapak gue ngajarin gue masang gas, itu konteks dong. ketika bapak gue ngajarin gue masang gas, ya ibu gue tuh ini ngeliatin si bocil ini. Nih, si bocil ini nih, dia berdiri di jendela gitu. Terus dia ngeliatin ibu gua. Nah terus ibu gua pelan-pelan dia nyoba buat ngepuk-puk gini. Nih ngepuk-puk gini. Dan itu gue terharu banget sebenarnya.
Gue jadi merasa merasa gimana ya? Soalnya kan meskipun mereka hewan ya, tapi gue sayang gitu. Dan dengan melihat orang tua gue yang gak suka hewan mencoba untuk menyayangi hewan, gue jadi merasa senang aja. Sehingga ya gitu deh ceritanya. Cuma pengen menyampaikan ini ke sesuatu. Jadi ya mungkin kalau kalian punya masalah dengan orang tua kalian, ya mungkin orang tua kalian gak sebaik gue ya. Anjir. Mungkin situasi kita beda, tapi mungkin ya pilihan terbaik adalah dengan kalian omongin sehingga kalian bisa mendapatkan diskusi dan hasil yang lebih baik daripada kalian pendam sendiri atau kalian cerita ke teman, karena biasanya teman kalau diceritain kayak gitu bias ya, jadi dia udah pasti mendukung kita gitu. Cuman ya nggak tahu sih, beda-beda ya. Cuman ya gitu deh, mungkin kalian harus coba kasih kesempatan orang tua kalian untuk mengerti tentang masalah kalian sebenarnya. Jadi terima kasih, sampai jumpa.